Pernahkah Anda mendengar kisah seorang TKI dari Lumajang yang mengubah nasibnya dan akhirnya menjadi istri seorang Sultan Arab Saudi? Perjalanan hidupnya penuh dengan liku-liku yang tak terduga, penuh pengorbanan, dan keberuntungan yang datang di saat yang tak pernah disangka. Bagaimana seorang wanita desa bisa meraih hidup yang lebih mewah dari yang pernah ia bayangkan? Simak kisahnya yang bisa menginspirasi hidup Anda. Halo pemirsa, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel kami. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tuliskan dari kota mana Anda menonton video ini, dan pastikan untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa juga untuk share cerita ini ke teman-teman Anda yang membutuhkan inspirasi. Dwi, seorang gadis muda berusia 23 tahun, tinggal di sebuah desa kecil di Lumajang, Jawa Timur. Desa ini terkenal dengan suasananya yang damai, dengan sawah hijau yang terbentang luas, serta rumah-rumah berdinding bambu yang sederhana. Kehidupan di desa ini jauh dari kemewahan, dan Dwi selalu merasa bahwa hidupnya akan terus seperti ini, bekerja keras di ladang dan berharap masa depan bisa sedikit lebih baik. Namun, meskipun hidupnya sederhana, Dwi tidak pernah kehilangan semangat untuk meraih mimpi-mimpinya. Dwi berasal dari keluarga petani yang berjuang keras untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ayahnya, Pak Arif, adalah seorang petani yang setiap hari bekerja di ladang, menanam padi dan sayur-sayuran. Ibu Dwi, Bu Sri, mengurus rumah dan anak-anak mereka, meskipun tak jarang harus membantu ayahnya di ladang. Kehidupan mereka sangat bergantung pada cuaca, dan terkadang hasil panen tidak selalu melimpah. Meskipun hidup mereka sederhana, kedamaian dan kebahagiaan selalu menyelimuti rumah mereka, meski kekurangan sering datang tanpa diundang. Dwi adalah anak pertama dari 3 bersaudara, dan meskipun keluarganya tidak kaya, mereka selalu menjaga kebersamaan dan kasih sayang. Dwi, seperti anak-anak desa lainnya, belajar di sekolah dasar setempat. Namun, karena keterbatasan biaya, ia tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ia menyadari bahwa, untuk bisa keluar dari kemiskinan dan mengubah nasib, ia harus bekerja keras dan mencari jalan keluar sendiri. Sejak kecil, Dwi selalu terpesona dengan kisah-kisah para perantau yang berhasil mengubah hidup mereka setelah bekerja di luar negeri. Banyak warga desanya yang menjadi TKI, tenaga kerja Indonesia, di luar negeri, dan beberapa di antaranya berhasil membawa pulang uang yang cukup banyak untuk membangun rumah dan membuka usaha. Kisah-kisah keberhasilan itulah yang membuat Dwi bertekad untuk menjadi TKI. Ia tahu bahwa jika tetap tinggal di desa dan hanya bekerja di ladang, hidupnya tidak akan berubah banyak. Ia ingin mendapatkan kesempatan untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Suatu pagi, setelah sarapan, Dwi mengajak orang tuanya berbicara. Ayah, Ibu, saya ingin melanjutkan hidup saya dengan bekerja di luar negeri. Ini kesempatan saya untuk mengubah nasib kita, kata Dwi dengan suara penuh tekad. Mendengar niat anaknya, Pak Arif dan Bu Sri terdiam. Mereka tidak pernah membayangkan Dwi akan pergi jauh meninggalkan mereka. Namun mereka juga tahu bahwa Dwi adalah anak yang pintar dan penuh semangat. Meskipun berat, mereka memberi restu, karena mereka tahu bahwa Dwi ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Dengan izin orang tuanya, Dwi mendaftar untuk menjadi TKI melalui agen yang ada di kota terdekat. Prosesnya tidak mudah. Dwi harus menjalani berbagai tes kesehatan, pelatihan bahasa, dan serangkaian persyaratan lainnya. Namun, meskipun prosesnya panjang dan terkadang membuatnya ragu, Dwi tidak pernah menyerah. Ia selalu mengingat wajah ibunya yang penuh harapan dan wajah ayahnya yang bekerja keras demi masa depan mereka. Beberapa bulan kemudian, Dwi akhirnya berhasil diterima dan diberangkatkan ke Arab Saudi. Ia diberitahu bahwa ia akan bekerja di rumah tangga seorang keluarga besar yang tinggal di kota Riyadh. Perasaan campur aduk menyelimuti dirinya. Dwi merasa cemas meninggalkan desanya yang penuh kenangan. Namun di sisi lain, ia juga merasa bersemangat untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Bagi Dwi, ini adalah kesempatan untuk mengubah takdir. Sesampainya di Arab Saudi, Dwi merasa sangat terkejut dengan perbedaan budaya yang begitu mencolok. Riyadh, kota yang megah dan penuh dengan gedung-gedung tinggi, sangat berbeda dengan desa kecilnya yang sederhana. Dwi yang sebelumnya hanya pernah melihat kota-kota besar melalui televisi kini, harus menjalani kehidupan di sana. Ia tinggal di rumah majikannya yang besar, di tengah keluarga yang memiliki banyak anak. Setiap hari, ia harus mengurus rumah, mencuci pakaian, memasak, dan menjaga anak-anak mereka. Tugas yang harus dijalaninya sangat berat.
Di pagi hari, ia harus bangun sebelum subuh untuk memulai pekerjaannya. Rumah yang besar dan banyaknya anggota keluarga membuat Dwi merasa lelah setiap harinya. Namun, meskipun lelah, ia bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Bagi Dwi, pekerjaan ini adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik. Di malam hari, setelah selesai bekerja, Dwi seringkali merasa kesepian. Tak ada teman dekat untuk berbagi cerita, dan bahasa Arab yang baru dipelajarinya masih terbatas. Ia sering merindukan keluarganya di rumah, terutama ibunya yang selalu memberinya dukungan. Dwi tahu bahwa hidupnya di negeri orang tidak akan mudah, tetapi ia tidak bisa kembali begitu saja. Ia harus bertahan dan memperjuangkan masa depannya. Namun, di tengah kesepian dan rasa lelah yang menghampirinya, Dwi mulai merasakan kenyamanan yang datang sedikit demi sedikit. Ia mulai mengenal budaya baru, beradaptasi dengan kebiasaan keluarga majikannya, dan bahkan mulai dekat dengan anak-anak mereka. Meski tidak mudah, Dwi merasa bahwa sedikit demi sedikit, ia mulai diterima dalam kehidupan mereka. Suatu hari, saat sedang bekerja di halaman rumah, Dwi melihat seorang pria tampan yang baru saja turun dari mobil mewah. Ia tidak tahu siapa pria itu, tetapi penampilannya sangat mencolok. Dengan jas mahal dan wajah yang penuh karisma, pria itu tampak sangat berbeda dari orang-orang yang biasa ia temui di rumah majikannya. Ternyata, pria itu adalah tamu istimewa yang datang untuk menemui keluarganya. Pria itu, yang kemudian Dwi ketahui bernama Sultan Zaid, adalah seorang putra mahkota dari keluarga kerajaan Arab Saudi. Ia datang untuk beberapa urusan keluarga, namun tak ada yang tahu bahwa pertemuan antara Dwi dan Sultan Zaid akan mengubah seluruh arah hidup Dwi. Awalnya, Dwi tidak menyadari siapa pria itu, tetapi seiring berjalannya waktu, ia mulai melihat bahwa takdirnya telah mengarah ke suatu perjalanan yang sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Dwi tak pernah membayangkan bahwa pertemuan singkat itu akan mengubah hidupnya selamanya. Dari seorang TKI yang bekerja keras di rumah orang lain, ia kini akan memasuki dunia yang penuh dengan kemewahan, kekuasaan, dan tantangan yang sangat besar. Namun, Dwi tidak tahu bahwa perjalanan hidupnya ke depan akan penuh dengan kejutan dan perubahan yang tak terduga. Hari-hari di Riyadh semakin lama semakin terasa berat bagi Dwi. Meskipun ia mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di Arab Saudi, ia tidak bisa menghindari rasa kesepian yang terus menghantuinya. Pekerjaannya yang tiada habisnya di rumah majikan kadang membuatnya merasa seperti robot yang terus berputar tanpa henti. Setiap hari, ia bangun sebelum subuh dan tidur larut malam. Seiring berjalannya waktu, Dwi mulai merasa lelah fisik dan mental. Ia tahu bahwa tujuan utamanya datang ke sini adalah untuk mengubah nasib. Namun kadang-kadang, kelelahan dan rasa rindu terhadap rumah membuatnya hampir menyerah. Namun, hidup ternyata penuh dengan kejutan. Suatu sore yang tampak biasa saja, saat Dwi sedang mencuci pakaian di halaman belakang rumah, ia mendengar suara mobil mewah yang memasuki halaman rumah. Dengan langkah pelan, Dwi melangkah ke depan rumah untuk melihat siapa yang datang. Mobil itu berhenti tepat di depan pintu rumah yang besar. Seorang pria tinggi dan tampan keluar dari mobil tersebut. Tubuhnya tegap, mengenakan jas mahal, dan wajahnya yang tampan dihiasi dengan senyuman ramah. Siapa itu? Tanya Dwi pada salah satu pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah majikannya. Oh, itu adalah tamu istimewa, Tuan Sultan Zaid. Beliau adalah putra mahkota dari keluarga kerajaan Saudi. Jawab pembantu tersebut sambil tersenyum. Dwi terkejut. Putra mahkota? Sultan? Nama itu terdengar begitu megah dan penuh kuasa. Namun, seiring dengan kebiasaannya yang rendah hati, Dwi tidak berpikir lebih jauh tentang pria itu. Ia hanya melanjutkan pekerjaannya dan berusaha tidak terlalu memperhatikan. Sultan Zaid, putra mahkota yang baru saja datang, tampak sangat berbeda dari yang lain. Biasanya, tamu yang datang ke rumah majikannya adalah orang-orang biasa yang datang untuk urusan bisnis. Namun, kali ini, ada sesuatu yang sangat istimewa tentang Tuan Zaid. Seperti yang dijelaskan oleh pembantu rumah tangga, ia adalah seorang sultan yang sangat penting. Dwi tidak tahu mengapa, tetapi saat itu, ia merasa ada sesuatu yang menarik dari pria itu. Keesokan harinya, saat Dwi sedang bekerja di ruang makan, ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Ternyata, Sultan Zaid sedang berjalan menuju ruang makan untuk berbincang dengan keluarga majikannya. Dwi berdiri di sudut ruangan, sambil menyusun piring-piring di atas meja makan. Ketika Sultan Zaid lewat, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arahnya.
Senyuman di wajah pria itu, tatapan matanya yang penuh misteri, membuat Dwi merasa seolah dunia berhenti berputar. Ia tidak tahu kenapa, tetapi ada sesuatu dalam diri pria itu yang menarik perhatiannya. Apa kabar? Sultan Zaid tiba-tiba berbicara padanya, menghentikan langkahnya. Dwi yang terkejut hanya bisa mengangguk. Baik, Tuan, jawabnya dengan suara pelan. Sultan Zaid tersenyum. Kamu bekerja keras sekali, ya. Bisa membantu kita mempersiapkan makan malam nanti? Tanya Sultan Zaid, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Dwi yang kaget dengan perhatian yang diberikan padanya hanya bisa tersenyum kecil. Tentu, Tuan, jawabnya, meskipun sedikit bingung mengapa pria itu tertarik pada pekerjaannya yang sederhana. Hari-hari berlalu, dan Dwi mulai sering bertemu dengan Sultan Zaid, meskipun tidak terlalu sering berbicara. Setiap kali mereka bertemu, Sultan Zaid selalu menyapanya dengan ramah. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara pria itu melihatnya. Sesuatu yang membuat Dwi merasa canggung, namun juga nyaman. Ia merasa bahwa di balik sikapnya yang santun, Sultan Zaid menyimpan ketertarikan padanya. Suatu sore, setelah bekerja keras sepanjang hari, Dwi duduk di beranda rumah sambil memandangi langit yang mulai gelap. Ia merasa lelah, namun pikirannya terus berputar. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Ternyata, itu adalah Sultan Zaid. Dwi, suara Sultan Zaid terdengar begitu dekat. Kamu terlihat lelah. Apakah semuanya baik-baik saja? Dwi terkejut dan segera berdiri. Oh, Tuan, saya baik-baik saja, hanya sedikit lelah. Jawabnya, berusaha terdengar biasa saja. Sultan Zaid tersenyum. Namun senyum itu terlihat penuh dengan makna. Kamu bekerja sangat keras, Dwi. Aku tahu ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku mengapresiasi semua yang kamu lakukan, kata Sultan Zaid dengan suara lembut. Dwi merasa hatinya berdebar. Kata-kata pria itu, meskipun sederhana, terasa sangat mendalam. Selama ini, ia terbiasa bekerja tanpa dihargai, tanpa mendapat perhatian. Namun, kali ini, sesuatu yang berbeda terasa. Ada sesuatu dalam diri Sultan Zaid yang membuat Dwi merasa dihargai. Sesuatu yang ia tidak pernah rasakan sebelumnya. Terima kasih, Tuan, kata Dwi dengan suara pelan, tidak tahu harus berkata apa. Jangan merasa tertekan. Jika kamu merasa lelah, beri dirimu waktu untuk beristirahat. Tidak ada yang lebih penting selain kesehatanmu, jawab Sultan Zaid. Sejak saat itu, hubungan mereka mulai berkembang dengan cara yang tidak terduga. Sultan Zaid mulai sering berbicara dengan Dwi, tidak hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang kehidupan. Dwi yang awalnya sangat berhati-hati mulai merasa lebih nyaman berbicara dengan Sultan Zaid. Mereka berbagi cerita, tawa, dan kadang-kadang, keheningan yang penuh makna. Setiap pertemuan mereka menjadi lebih intens, dan Dwi mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar rasa hormat terhadap sang sultan. Ada perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya, perasaan yang sulit ia jelaskan, namun cukup kuat untuk membuatnya terganggu. Sultan Zaid bukan hanya seorang putra mahkota yang memiliki segalanya, namun ia juga tampaknya seseorang yang sangat mengerti tentang hidup. Dwi merasa dirinya begitu kecil dan sederhana di hadapannya, namun Sultan Zaid selalu membuatnya merasa istimewa. Ketika mereka berbicara, Sultan Zaid tidak melihatnya sebagai seorang pembantu atau pekerja rumah tangga, melainkan sebagai seorang wanita yang berharga. Dan, entah mengapa, perasaan itu mulai meresap ke dalam diri Dwi. Beberapa minggu setelah pertemuan pertama mereka, Sultan Zaid meminta Dwi untuk menemani dirinya saat makan malam. Itu adalah undangan yang sangat luar biasa, makan malam dengan seorang sultan. Dwi tidak tahu apa yang harus ia pakai, bagaimana bersikap, atau apa yang harus dibicarakan. Semua yang ia pikirkan hanya satu, ini adalah kesempatan yang tidak datang dua kali. Saat makan malam tiba, Dwi merasa cemas. Namun, begitu ia berada di meja makan bersama Sultan Zaid, semua kecemasan itu seolah menghilang. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang budaya Arab, tentang keluarga, tentang kehidupan. Dalam pembicaraan itu, Dwi merasa bahwa Sultan Zaid melihatnya lebih dari sekadar seorang pembantu rumah tangga. Di tengah percakapan mereka, Sultan Zaid menatap Dwi dengan tatapan yang dalam. Dwi, katanya pelan, aku senang bisa berbicara denganmu. Kamu berbeda dari yang lain. Dwi terkejut, namun ia hanya bisa tersenyum, meskipun hatinya berdebar.
Apa yang sebenarnya ia rasakan? Apakah ini hanya perasaan sementara, atau mungkin ada sesuatu yang lebih dalam? Yang pasti, pertemuan-pertemuan ini semakin mengikat mereka dalam sebuah hubungan yang tidak biasa. Hubungan antara seorang putra mahkota dan seorang wanita yang sederhana. Sebuah hubungan yang mungkin akan mengubah nasib mereka berdua selamanya. Hari-hari yang dilewati Dwi di Riyadh semakin lama semakin penuh dengan perasaan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Kehidupan yang ia jalani sebagai TKI di rumah majikan yang megah seakan tak pernah membosankan. Meski ia terus bekerja keras tanpa henti, kini ada satu hal yang selalu membuatnya merasa berbeda setiap kali ia bertemu dengan Sultan Zaid. Perasaan itu semakin tumbuh dengan cepat, meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk menahan dan menanggapi perasaan itu dengan kepala dingin. Dwi sudah terbiasa hidup dengan realitas bahwa dirinya adalah seorang TKI, bekerja keras demi mendapatkan uang dan mengirimnya pulang untuk keluarganya. Bagi Dwi, tidak pernah ada tempat untuk romansa dalam kehidupannya yang penuh dengan kerja keras dan pengorbanan. Namun, perasaan yang mulai tumbuh ketika Sultan Zaid mendekatinya membuatnya merasa bingung dan ragu. Cinta bukanlah sesuatu yang pernah ia bayangkan akan datang begitu mendalam dan cepat dalam hidupnya, terutama pada seseorang yang begitu jauh statusnya darinya. Namun, seiring berjalannya waktu, Dwi mulai merasakan ketertarikan yang sangat kuat terhadap Sultan Zaid. Ternyata, bukan hanya karena pesona dan kemewahannya, tetapi juga karena sikapnya yang penuh perhatian dan penghargaan. Sultan Zaid memperlakukan Dwi tidak hanya sebagai pekerja rumah tangga, tetapi sebagai seorang wanita yang memiliki harga diri dan nilai lebih. Setiap kali mereka berbicara, ada kedekatan emosional yang tumbuh. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan, tentang impian, dan tentang dunia yang berbeda yang mereka jalani. Dwi teringat pada suatu malam ketika mereka sedang duduk di taman belakang rumah majikan. Ia sedang membersihkan beberapa bunga di taman ketika Sultan Zaid datang menghampirinya. "Dwi, kamu terlihat kelelahan. Kenapa tidak beristirahat?" tanya Sultan Zaid, suaranya lembut, seolah khawatir. Dwi tersenyum kecil dan menjawab, "Saya baik-baik saja, Tuan. Hanya sedikit lelah, tetapi saya harus menyelesaikan pekerjaan ini." Sultan Zaid mengangguk, namun wajahnya menunjukkan ekspresi khawatir. Ia duduk di samping Dwi dan menatapnya dengan tatapan yang lebih dalam dari sebelumnya. Tangan Dwi gemetar sedikit saat merasakan kedekatannya. "Kamu sangat berbeda dengan semua orang yang pernah aku temui, Dwi. Kamu bekerja dengan hati, bukan hanya dengan tangan. Itu sesuatu yang langka," kata Sultan Zaid, suaranya lebih dalam dari biasanya. Dwi terdiam. Kata-kata itu menggetarkan hatinya. Selama ini, ia selalu merasa diperlakukan dengan acuh tak acuh oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi kata-kata Sultan Zaid seperti memberi ruang bagi perasaannya yang sudah terlalu lama tertahan. Ia merasa dihargai, merasa istimewa, dan itu membuatnya tidak bisa menahan perasaan yang semakin menguat. "Terima kasih, Tuan," jawab Dwi dengan suara lembut, berusaha menahan air matanya yang hampir jatuh. Sultan Zaid tersenyum, namun ada sesuatu yang berbeda dalam senyuman itu. Senyuman yang penuh makna. Kemudian, ia berbicara dengan suara lebih rendah. "Kamu tahu, Dwi, hidup ini lebih dari sekadar apa yang kita lihat di luar. Banyak orang yang hanya melihat sesuatu dari penampilan luar, tetapi aku belajar untuk melihat hati seseorang. Kamu adalah seseorang yang luar biasa." Dwi merasakan perasaan hangat yang mengalir dalam dirinya. Ia ingin sekali mengatakan sesuatu, tetapi kata-katanya terhenti di ujung bibirnya. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan yang berkecamuk dalam hatinya. Di satu sisi, ia merasa sangat kecil di hadapan pria yang sangat berbeda dari dirinya. Namun di sisi lain, hatinya tergerak oleh ketulusan dan perhatian Sultan Zaid. Sejak malam itu, hubungan mereka menjadi semakin dekat. Mereka sering berbicara dalam waktu senggang, membicarakan banyak hal yang tak pernah Dwi pikirkan sebelumnya. Mereka bercerita tentang masa kecil, tentang cita-cita, dan tentang dunia yang mereka jalani. Dwi merasa ada ikatan yang semakin kuat, ikatan yang tak hanya dibangun di atas fisik atau status sosial, tetapi juga di atas kedalaman pemahaman satu sama lain. Dwi merasa bahwa ia mulai melihat sisi lain dari Sultan Zaid. Sisi yang jauh lebih manusiawi dan sederhana, jauh dari kemewahan yang sering kali terlihat. Namun, semakin lama Dwi semakin ragu. Ia sadar betul bahwa hubungan mereka sangatlah kompleks. Sultan Zaid adalah seorang putra mahkota yang memiliki banyak tanggung jawab dan aturan yang harus diikuti. Sementara itu,
Dwi adalah seorang TKI yang datang ke negeri ini dengan tujuan untuk bekerja keras dan mengirim uang untuk keluarganya. Dunia mereka sangat berbeda, bahkan tidak mungkin untuk dipertemukan. Dwi merasa dirinya hanyalah seorang wanita biasa yang tidak pantas untuk mendekati seorang pria seperti Sultan Zaid. Malam demi malam, Dwi mencoba menahan perasaan yang semakin kuat. Namun, suatu hari, ketika ia sedang bekerja di kebun belakang rumah, Sultan Zaid datang lagi, kali ini lebih mendekat. Dia duduk di samping Dwi yang sedang memangkas beberapa tanaman. "Dwi, kenapa kamu terlihat cemas belakangan ini?" tanya Sultan Zaid, nadanya serius. "Ada yang mengganggu pikiranmu?" Dwi menundukkan kepala, tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya. "Tidak, Tuan, semuanya baik-baik saja," jawabnya, meskipun hatinya bergejolak. Sultan Zaid menatap Dwi dengan mata yang tajam dan penuh perhatian. "Aku bisa melihatnya. Dwi, jangan coba untuk menyembunyikan perasaanmu. Aku tidak akan menyakitimu dengan perasaan apapun. Jika kamu merasa tertekan, katakan saja padaku." Dwi menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata. "Saya hanya merasa bahwa hubungan kita sangat berbeda, Tuan. Saya hanya seorang pembantu, dan Anda seorang sultan. Tidak ada tempat bagi saya dalam dunia Anda," ujarnya dengan suara pelan, penuh keraguan. Sultan Zaid terdiam sejenak, lalu perlahan mengangkat dagu Dwi dengan lembut. "Dwi, hidup ini tidak ditentukan oleh apa yang ada di luar sana. Aku mungkin seorang sultan, tetapi aku juga seorang manusia. Aku merasa nyaman bersamamu, lebih dari yang aku rasakan dengan siapapun." Kata-kata itu membuat Dwi terdiam, tak mampu berkata-kata. Apa yang baru saja dikatakan oleh Sultan Zaid? Apa ini sebuah pengakuan? Atau hanya sebuah kebetulan yang diucapkan tanpa pemikiran lebih dalam? Namun, perasaan yang ia rasakan seakan membenarkan setiap kata yang diucapkan Sultan Zaid. Di dalam hatinya, Dwi tahu bahwa perasaan yang mereka miliki bukanlah perasaan biasa. Malam itu, setelah berbincang-bincang dengan Sultan Zaid, Dwi akhirnya menyadari satu hal yang penting, cinta bisa datang tanpa dipaksa. Meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi, perasaan yang ada di antara mereka adalah sesuatu yang nyata. Sebuah hubungan yang mulai tumbuh meskipun semua hal di dunia ini menghalanginya. Namun, Dwi juga sadar bahwa cinta ini tidak akan mudah. Jika ia terus mengikutinya, ia akan menghadapi banyak tantangan dan pengorbanan. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarga, martabat, dan masa depan yang masih penuh dengan ketidakpastian. Tetapi di satu sisi, ada perasaan yang kuat dalam dirinya yang mengatakan bahwa mungkin, hanya mungkin, ini adalah takdir yang sudah tertulis. Takdir yang membawa dua dunia yang berbeda untuk bertemu. Sultan Zaid melihat Dwi dengan tatapan penuh arti, seolah ingin mengatakan sesuatu yang lebih, tetapi tak mampu. Mereka berdua saling memandang, dan dalam tatapan itu, sebuah janji diam-diam terbentuk. Janji untuk terus berjuang bersama, meskipun dunia di luar sana tampak sangat berbeda. Malam itu, Dwi terjaga lebih lama dari biasanya. Setiap detik yang berlalu terasa seperti beban berat di pundaknya. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, memandangi bintang-bintang yang terlihat melalui jendela. Hatinya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan. Apa yang sedang terjadi pada dirinya? Apa yang terjadi pada hubungan yang telah terjalin begitu cepat dengan Sultan Zaid? Ia tak bisa menahan perasaan yang kian kuat, meskipun ia tahu bahwa hubungan ini penuh dengan kerumitan dan ketidakpastian. Tak ada seorang pun yang tahu tentang apa yang terjadi di hatinya, kecuali Tuhan. Dwi tak pernah membayangkan dirinya berada dalam posisi ini, berada di tengah dunia yang begitu berbeda dari dunia yang ia kenal. Ia adalah seorang perempuan biasa, seorang TKI yang datang ke negeri orang untuk bekerja keras demi keluarga. Namun, kini ia merasa dirinya terseret dalam sebuah cerita yang sangat tak terduga. Keputusan yang dibuat oleh Sultan Zaid untuk lebih mendekatinya semakin membuat Dwi merasa bingung. Ketika mereka berbicara, ketika mereka berbagi tawa, Dwi merasa seperti seorang wanita biasa yang dihargai, bukan hanya sebagai seorang pembantu rumah tangga. Tetapi, ada sesuatu yang selalu mengganggu pikirannya. Dwi tahu betul bahwa statusnya sangat berbeda dengan Sultan Zaid. Ia hanyalah seorang perempuan dari desa, bekerja di negeri orang, sementara Zaid adalah seorang sultan yang mewakili seluruh kerajaan dan keluarganya yang sangat dihormati.
Dwi bukan siapa-siapa dibandingkan dengan dunia Zaid yang penuh dengan kekuasaan dan kemewahan. Malam itu, setelah semua orang di rumah majikannya tidur, Dwi duduk di balkon belakang rumah besar yang dikelilingi taman yang rimbun. Angin malam yang sejuk meniup rambutnya yang tergerai. Suasana yang tenang dan sunyi itu tiba-tiba dipecahkan oleh langkah kaki yang mantap menuju balkon. Dwi menoleh, dan untuk kesekian kalinya, ia melihat Sultan Zaid mendekat dengan senyum yang tak asing lagi. Pria itu, meskipun sudah sering muncul dalam hidupnya, masih tetap mampu membuat hatinya berdebar. "Dwi, kenapa kamu masih terjaga?" tanya Sultan Zaid. Suaranya lembut namun penuh perhatian. Dwi tersenyum kecil, meskipun perasaan bimbang semakin menguasai dirinya. "Aku hanya memikirkan beberapa hal, Tuan," jawab Dwi pelan. Sultan Zaid duduk di sampingnya, tidak bertanya lebih lanjut. Keheningan menyelimuti mereka sejenak, hanya terdengar suara angin yang berdesir di antara dedaunan. Dwi merasakan kedekatan yang tak biasa antara mereka, sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan antara majikan dan pembantu. "Aku merasa ada yang mengganjal di hatimu, Dwi. Jangan ragu untuk berbicara padaku," kata Sultan Zaid setelah beberapa saat, memecah keheningan yang mulai terasa canggung. Dwi memandang wajahnya yang tampan, dan hatinya berdebar. "Tuan, aku hanya merasa bahwa hubungan ini tidak seharusnya ada. Aku bukan siapa-siapa dibandingkan dengan Anda. Aku hanya seorang pembantu. Dunia kita sangat berbeda." Sultan Zaid tersenyum, namun ada kesedihan di matanya. Ia mengangkat tangan Dwi dengan lembut dan menggenggamnya. "Dwi, jika hati kita saling mengerti, apakah itu tidak cukup? Apakah status kita yang berbeda harus menjadi penghalang untuk kita bersama? Aku tidak peduli dengan dunia luar yang menghalangi kita. Aku hanya peduli dengan apa yang ada di hati kita." Perkataan itu menembus dinding ketakutan dalam diri Dwi. Ia menundukkan kepala, merasa seolah-olah ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Namun, ia tidak tahu apa yang akan datang selanjutnya. Ia merasa seperti terperangkap antara keinginan untuk melanjutkan hubungan ini dan rasa takut akan masa depan yang penuh ketidakpastian. Namun, Sultan Zaid tidak membiarkannya ragu lebih lama. Ia berdiri dan menatap Dwi dengan mata yang penuh keyakinan. "Dwi, aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku. Aku ingin kamu menjadi istriku." Kata-kata itu mengguncang Dwi. Ia terdiam, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ia hanya seorang wanita biasa, bekerja di rumah orang asing, dan kini ia ditawari untuk menjadi istri seorang sultan. Dwi merasa seolah dunia berputar dengan sangat cepat, mengarahkannya ke dalam sebuah keputusan yang luar biasa besar. Sebuah keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. "Tidak, tidak mungkin," kata Dwi hampir berbisik, meskipun hatinya mulai dipenuhi dengan perasaan yang campur aduk. "Aku tidak tahu apakah aku siap untuk hal seperti ini, Tuan." Sultan Zaid menundukkan kepalanya sejenak, seolah meresapi kata-kata Dwi. Namun, ia segera mengangkat wajahnya dengan senyuman yang penuh ketulusan. "Aku tahu ini sulit, Dwi. Tapi aku tidak akan pernah memaksamu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ingin hidup bersama kamu, dengan cara yang berbeda dari yang pernah kita bayangkan." Setelah pertemuan itu, perasaan Dwi semakin kacau. Ia ingin menerima tawaran Sultan Zaid, tetapi ia juga tahu bahwa itu akan mengubah segalanya dalam hidupnya. Ia harus meninggalkan segala yang telah ia kenal, termasuk keluarganya di Lumajang, dan memulai hidup baru yang jauh berbeda dengan yang selama ini ia jalani. Namun, meskipun keraguan dan ketakutan terus mengisi pikirannya, Dwi merasa bahwa perasaan yang ia rasakan terhadap Sultan Zaid jauh lebih kuat daripada rasa takut itu. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan tak banyak orang yang bisa mendapatkan kesempatan untuk hidup seperti yang ia impikan. Suatu malam, setelah merenung panjang, Dwi memutuskan untuk menerima tawaran Sultan Zaid. Dengan hati yang berat namun penuh dengan harapan, Dwi menemui Sultan Zaid di taman yang sama. Mereka duduk bersama di bangku taman, di bawah cahaya bulan yang terang. "Tuan, aku siap. Aku akan menjadi istrimu," kata Dwi dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Sultan Zaid menatapnya dengan tatapan yang penuh rasa syukur dan kebahagiaan. "Dwi, aku berjanji akan selalu menjaga dan menghargaimu. Bersama kita akan membangun kehidupan baru." Begitulah, Dwi, seorang wanita biasa dari desa kecil di Lumajang, menerima tawaran Sultan Zaid untuk menjadi istrinya. Namun,
Perasaan campur aduk masih menyelimuti hatinya. Bagaimana ia akan menghadapi dunia baru yang akan datang setelah pernikahan ini? Apakah ia akan bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan kerajaan yang penuh dengan aturan dan tanggung jawab yang besar? Meskipun jawabannya belum jelas, Dwi tahu satu hal pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pernikahan mereka dilaksanakan dengan penuh kemegahan. Acara tersebut dihadiri oleh keluarga kerajaan, pejabat tinggi, dan tokoh masyarakat. Semua orang yang hadir memandang mereka dengan kekaguman. Dwi mengenakan gaun pengantin yang indah, disertai dengan tatapan penuh kebahagiaan dari Sultan Zaid yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, meskipun pernikahan itu penuh dengan kemewahan, Dwi merasa bahwa dunia yang baru ini membutuhkan pengorbanan dan kerja keras yang lebih besar lagi. Ia harus menghadapi dunia yang penuh dengan aturan dan politik, dunia yang sangat jauh dari kehidupan sederhana yang ia jalani dulu. Tetapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa perasaan cintanya kepada Sultan Zaid lebih kuat dari apapun. Sekarang, hidupnya sebagai seorang istri Sultan Arab Saudi dimulai. Dan meskipun tantangan besar menunggu di depan, Dwi tahu bahwa ia harus menghadapi semuanya dengan penuh keberanian dan tekad. Sebuah babak baru dalam hidupnya telah dimulai, dan perjalanan mereka berdua bersama baru saja dimulai. Setelah pernikahan yang megah dan penuh kebahagiaan itu, Dwi kini resmi menjadi bagian dari dunia yang sama sekali baru. Sebagai istri Sultan Zaid, hidupnya yang sederhana di desa kecil Lumajang berubah drastis dalam sekejap. Dari seorang TKI yang bekerja keras di rumah orang lain, Dwi kini tinggal di sebuah istana yang megah di tengah pusat peradaban Arab Saudi. Kehidupan yang dulu ia impikan kini menjadi kenyataan. Namun dengan kenyataan itu datang pula tantangan dan pengorbanan yang besar. Dwi masih ingat betul bagaimana pertama kali melangkah masuk ke dalam istana kerajaan yang luas. Setiap sudutnya penuh dengan kemewahan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Lantai marmer yang dingin, lampu kristal yang megah, dan ukiran-ukiran emas di setiap sudut ruangan. Semua ini tampak seperti dunia lain yang jauh dari kehidupannya yang dulu di desa. Namun, meskipun dunia baru ini penuh dengan kemewahan, Dwi merasa sedikit terasing. Ia merasa seperti ikan yang dilempar ke dalam kolam yang sangat besar, tanpa tahu bagaimana cara berenang. Hari pertama Dwi sebagai istri Sultan Zaid bukanlah hari yang mudah. Ia harus beradaptasi dengan dunia yang penuh dengan aturan, tradisi, dan norma-norma yang berbeda. Kehidupan istana sangat berbeda dengan kehidupan yang ia jalani sebelumnya. Dwi harus belajar banyak hal, cara berbicara di depan tamu kerajaan, cara berpakaian sesuai dengan adat istana, dan bahkan cara menjalani kehidupan sehari-hari sebagai seorang wanita kerajaan. Semua ini sangat baru bagi Dwi. Namun ia tahu bahwa ia harus belajar dan beradaptasi untuk menjadi istri yang baik bagi Sultan Zaid. Di balik semua kemewahan itu, Dwi merasa ada banyak hal yang harus dipelajari. Ia mulai merasa terbebani dengan tuntutan kehidupan istana yang begitu rumit. Ada banyak aturan yang harus diikuti, dan ia merasa tercekik oleh ekspektasi yang tinggi. Namun, Sultan Zaid selalu ada untuk mendampinginya. Ia tidak pernah membiarkan Dwi merasa sendirian atau terasing. Setiap kali Dwi merasa kesulitan, Sultan Zaid akan datang untuk memberikan dukungan dan cinta yang ia butuhkan. Ia mengajari Dwi untuk tidak takut menghadapi tantangan hidup di istana, dan untuk selalu percaya pada diri sendiri. Namun, di tengah kehidupan baru yang mewah ini, Dwi tidak pernah melupakan akar dan asal-usulnya. Ia tetap berusaha untuk menjaga prinsip dan nilai-nilai yang telah ia pelajari dari keluarganya. Meskipun ia kini tinggal di istana, hatinya tetap berada di desa kecil di Lumajang. Dwi merasa bahwa hidupnya di istana harus memberikan contoh dan inspirasi bagi orang-orang di luar sana, terutama bagi para wanita yang merasa terjebak dalam kehidupan yang penuh keterbatasan. Ia ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil dalam hidup, dan bahwa siapapun bisa mengubah nasib mereka jika mereka berani bermimpi dan berjuang. Setelah beberapa bulan tinggal di istana, Dwi mulai merasa lebih percaya diri. Ia belajar banyak hal, mulai dari menjalani peran barunya sebagai istri Sultan Zaid, hingga beradaptasi dengan lingkungan sosial yang berbeda. Ia berkenalan dengan banyak wanita penting di kalangan kerajaan dan aristokrasi, yang datang dari berbagai latar belakang dan budaya. Dwi merasa sangat terhormat bisa berada di antara mereka, tetapi di saat yang sama, ia juga merasa cemas dan tidak yakin apakah ia bisa memenuhi harapan mereka. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suatu hari, Dwi diundang untuk menghadiri sebuah acara penting di kerajaan, sebuah gala besar yang diadakan untuk merayakan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan negara-negara lain.
Itu adalah kesempatan besar bagi Dwi untuk menunjukkan dirinya di hadapan dunia. Namun, ia merasa sangat cemas. Bagaimana ia akan tampil di acara tersebut? Apakah ia bisa memenuhi harapan para tamu kerajaan dan orang-orang penting yang hadir di sana? Pada malam acara, Dwi mengenakan gaun mewah yang dirancang khusus untuknya. Ia merasa sedikit canggung dengan penampilannya yang sangat berbeda dengan kebiasaan sehari-harinya. Tetapi ketika ia melangkah ke dalam ruangan gala yang besar, semua mata tertuju padanya. Dwi merasa gugup. Namun ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya. Dengan senyum yang tulus dan sikap yang penuh percaya diri, ia berjalan menuju meja para tamu kehormatan. Ia bisa merasakan tatapan orang-orang yang hadir, dan meskipun ada rasa cemas, ia tahu bahwa ia harus menghadapi momen ini dengan penuh keberanian. Saat acara berlangsung, Sultan Zaid memegang tangan Dwi dengan penuh kebanggaan. Ia tahu bahwa istrinya, meskipun berasal dari latar belakang yang sangat sederhana, memiliki potensi yang luar biasa. Dwi mampu mempesona tamu-tamu penting dengan keanggunan dan kecerdasannya. Bahkan, banyak yang terkejut dengan sikapnya yang tenang dan percaya diri, serta kemampuannya dalam berbicara dengan orang-orang dari berbagai negara. Dwi berbicara dengan para diplomat, pejabat, dan tamu kerajaan dengan cara yang sopan dan cerdas, membuat semua orang terkesan. Ketika malam itu berakhir, Dwi merasa lebih percaya diri dari sebelumnya. Ia tahu bahwa ia telah berhasil melewati salah satu ujian terbesar dalam hidupnya. Ia bukan hanya istri Sultan Zaid, tetapi juga seorang wanita yang memiliki kekuatan untuk beradaptasi dan berkembang di dunia yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Momen itu menjadi titik balik bagi Dwi. Ia mulai menerima bahwa meskipun hidupnya di istana penuh dengan tantangan, ia memiliki kemampuan untuk menghadapinya dan mencapainya dengan keberanian dan ketulusan. Setelah gala tersebut, Dwi mendapatkan pengakuan yang lebih besar dari keluarga kerajaan dan orang-orang di sekitar istana. Ia mulai mendapatkan peran lebih besar dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk mendirikan beberapa yayasan yang berfokus pada pemberdayaan wanita dan anak-anak. Dwi merasa bangga bisa menggunakan posisinya untuk membawa perubahan yang lebih baik di kerajaan maupun di luar istana. Ia ingin memastikan bahwa orang-orang yang kurang beruntung mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih baik, sama seperti dirinya yang dulunya datang dari keluarga sederhana dan kini memiliki kehidupan yang luar biasa. Namun, meskipun Dwi kini menjadi wanita yang dihormati di kerajaan, ia tetap tidak melupakan siapa dirinya. Ia selalu ingat pada malam pertama ketika Sultan Zaid menawarkan untuk menikahinya. Ia ingat bagaimana ia merasa tidak pantas dan takut akan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Namun, kini ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil, setiap perjuangan yang ia jalani, membawa dampak positif bagi dirinya sendiri dan orang lain. Kisah hidupnya, yang dimulai dari sebuah impian sederhana di desa, kini menjadi kisah yang menginspirasi banyak orang, khususnya para wanita yang merasa terjebak dalam keterbatasan. Dwi tidak hanya menjadi istri Sultan Zaid, tetapi ia juga menjadi simbol kekuatan dan inspirasi. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa siapapun bisa mengubah nasib mereka, tidak peduli latar belakang atau asal-usul mereka. Dengan keberanian dan tekad yang kuat, Dwi membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil. Kini, di istana yang megah itu, Dwi menghabiskan waktunya tidak hanya sebagai istri Sultan Zaid, tetapi juga sebagai seorang wanita yang memiliki misi untuk membawa perubahan. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah dengan cara yang tak terduga, dan ia bertekad untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk memberikan dampak positif bagi dunia. Kisah Dwi, seorang wanita yang dulu hanya seorang TKI dari desa kecil di Lumajang, kini menjadi kisah yang menginspirasi banyak orang di seluruh dunia.